Di video kali ini, adik-adik akan belajar mengenai urutan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Urutan operasi hitung, pelajaran matematika untuk kelas 6 SD. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal, operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Namun, jika dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, operasi hitung dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh pada soal berikut ini. Terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Jika operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal, maka yang harus kita kerjakan dari sebelah kiri. 5.000 ditambah 4.000 sama dengan 9.000. 9.000 dikurangi 1.000 sama dengan 8.000. Soal yang kedua. Terdapat pengurangan dan penjumlahan. Kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. 5.000 dikurangi 4.000 sama dengan 1.000. 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. Pada soal yang ketiga, terdapat tanda kurung. Jika dalam suatu soal terdapat tanda kurung, maka operasi hitung dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. 4.000 ditambah 1.000 sama dengan 5.000. 5.000 dikurang 5.000 sama dengan 0. Operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal. Namun, kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal, pengurutannya urut dari paling kiri. Akan tetapi, jika dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, operasi hitung yang berada dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya pada soal berikut ini. 250 dikali 50 dibagi 25. Maka kita kerjakan dari paling kiri. 250 dikali 50, 12.500 dibagi 25. Sama dengan 500. Soal selanjutnya. Terdapat pembagian dan perkalian. Kita kerjakan dari yang paling kiri. 1.500 dibagi 50. 30. Lalu dikalikan 14. Sama dengan 420. Pada soal ini terdapat tanda kurung. Jika terdapat tanda kurung, harus dikerjakan terlebih dahulu. 250 dibagi 25 sama dengan 10. 75 dikali 10 sama dengan 750. Pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung campuran berarti dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Dalam operasi hitung campuran, pengerjaannya harus memperhatikan urutan yang benar. Tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu, lalu kabataku. Kaba, kali bagi, taku tambah kurang. Jika kali bagi muncul dalam soal, dikerjakan dari paling kiri. Lalu, jika tambah kurang muncul dalam soal, dikerjakan dari paling kiri. Jangan lupa, kedudukan kali dan bagi mendahului tambah kurang.
Pada soal berikut ini, 100 ditambah 2400 dibagi 120. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Adalah pembagian. Ingat, kabataku. Terdapat penjumlahan, terdapat pembagian. Kita selesaikan pembagian terlebih dahulu. 2400 dibagi 120 sama dengan 20. 100 ditambah 20 sama dengan 120. Soal kedua terdapat dalam kurung. Dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 1500 dibagi 30 sama dengan 50. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang 50. Pada soal ini terdapat penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Kabataku. Kali dulu yang kita kerjakan. 40 dikali 150 sama dengan 6.000. 250 ditambah 6.000 dikurang 50. Terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat, jika penjumlahan dan pengurangan muncul dalam soal, kita kerjakan dari paling kiri. 250 ditambah 6.000 sama dengan 6.250 dikurang 50 sama dengan 6.200. Pada soal berikut ini, terdapat pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Ingat, kurung kabataku. Maka kita selesaikan kali bagi terlebih dahulu. Di sini terdapat pembagian dan perkalian. Mana dulu yang harus kita selesaikan? Dari paling kiri, yakni pembagian. 400 dibagi 50 sama dengan 8. 1500 dikurang 8 ditambah 200 dikali 5. Mana dulu yang harus kita selesaikan? Pengurangan, penjumlahan, atau perkalian? Ingat, kabataku. Kali bagi terlebih dahulu, baru tambah kurang. Kita selesaikan perkalian. 200 dikali 5 sama dengan 1000. 1500 dikurang 8 ditambah 1000. Mana dulu yang kita kerjakan? Terdapat pengurangan dan penjumlahan. Selesaikan dari paling kiri. 1500 dikurang 8 sama dengan 1492 ditambah 1000. Sama dengan 2492. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Untuk menyelesaikan soal cerita, diperlukan pemahaman akan soal cerita dengan baik. Kemudian, kita menuliskan kalimat matematika dengan benar. Soal ini, Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Maka, cara menyelesaikannya adalah diperhatikan di sini terdapat 12 kantong permen di mana setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Berarti, berapa jumlah permen seluruhnya? Berarti jumlah permen seluruhnya adalah 12 dikali 36. Sama dengan 432. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berarti setiap orang akan mendapatkan 432 dibagi 27 sama dengan 16. Jadi
Banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 di antaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah merata, berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Dalam soal ini, menanyakan berapa butir telur yang dimuat dalam setiap wadah. Ayam betina yang bertelur. Oleh sebab itu, kita harus menghitung berapa jumlah ayam betina seluruhnya. Terdapat 3 buah kandang ayam, di mana masing-masing kandang berisi 40 ekor ayam. 12 di antaranya merupakan ayam jantan. Berarti dari total 40 ekor ayam, 12 di antaranya ayam jantan. Pertanyaannya, berapa jumlah ayam betina? Berarti 40 dikurangi 12 sama dengan 28. Jika terdapat 3 kandang ayam, berapa jumlah ayam betina seluruhnya? 3 dikali 28 sama dengan 84. Jika semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir, berarti 84 ekor ayam betina dikali 1 butir. Berarti terdapat 84 butir telur. Jika telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah merata, maka berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Berarti 84 dibagi 14 sama dengan 6. Jadi setiap wadah dapat memuat telur sebanyak 6 butir. Operasi hitung campuran pecahan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, jangan lupa di sini pecahan desimal. Ya, pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya, yang dapat ditulis dengan menggunakan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Nah, penyebut 10 berarti ada 1 angka di belakang koma. Misalnya 1,5. Kita ubah menjadi pecahan berarti 15 per 10. Karena di belakang tanda koma terdapat 1 angka. Kemudian penyebut 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Misalnya 3,75. Kita ubah menjadi pecahan, berarti 375 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma terdapat 2 angka. Kemudian, jika penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Misalnya 5,623. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5.623 per 1000. Pada soal berikut ini, ubah pecahan menjadi desimal. Nah, 3 per 10. Kita dapat mengubahnya menjadi desimal dengan cara
3 dibagi 10. 3 dibagi 10. Angka 3 lebih kecil daripada 10, sehingga 3 tidak bisa dibagi 10. Oleh sebab itu, kita tambahkan 0 di sini. Saat kita menambahkan 0 untuk pertama kali, tulis di atasnya 0, kemudian 30 dibagi 10, 3. 10 dikali 3 sama dengan 30. Sehingga 3 per 10 hasilnya adalah 0,3. Kemudian 45 per 100. Kita ubah menjadi desimal. Dapat dilakukan dengan cara 45 dibagi 100. 100 memiliki 2 buah angka 0. Berarti 45. Kita hitung mundur ke kiri sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena per 100. Nolnya ada 2. Kita hitung mundur 2 ke belakang ke sebelah kiri. 1, 2. Berarti hasilnya adalah 0,45. Atau dengan cara yang kedua, kita dapat hitung susun ke bawah. 45 dibagi 100. 45 lebih kecil daripada 100. Oleh sebab itu kita tambahkan 0 di sini. Saat kita menambahkan 0 untuk pertama kali, tulis 0, di atasnya. 450 dibagi 100. 4. 400. Sisanya 50. 50 dibagi 100. Tidak bisa. Kita tambahkan lagi 0. Apakah perlu kita menambahkan koma di atas? Tidak perlu. Hanya dilakukan 1 kali saja. Berarti 500 dibagi 1000 sama dengan 5. Hasilnya adalah 0,45. Selanjutnya, 125 per 1000. Berarti 125 dibagi 1000. Ada berapa angka 0 pada 1000? Terdapat 3 angka. Berarti kita hitung mundur ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 0,125. Lalu 3 per 4. Untuk 3 per 4, untuk mengubahnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Misalnya, kita mengubahnya menjadi per 100. 4 dikali berapa sama dengan 100? 4 dikali 25. Lakukan hal yang sama dengan pembilang. 3 dikali 25 sama dengan 75. Berarti 75 per 100. 75 dibagi 100. Ada berapa angka 0 pada bilangan 100? Terdapat 2 angka 0. Kita hitung ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Hasilnya adalah 0,75. Atau dengan cara lain juga bisa kita hitung ke bawah. Berarti 3 per 4. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa. Kenapa? Karena 3 lebih kecil daripada 4. Kita bubuhkan 0 di sini. Lalu kita tulis di atasnya 0, 30 dibagi 4. 7. 28. 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Kita tambahkan lagi 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Hasilnya adalah 0,75. Pada pecahan campuran 1, 2 per 5, kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 7 per 5. Kita dapat mengubahnya menjadi per 10. 5 dikali berapa sama dengan 10? 5 dikali 2. Lakukan hal yang sama dengan pembilang. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 per 10. Artinya adalah 14 dibagi 10. 10, ada berapa angka 0 pada 10? 1. Berarti kita hitung ke sebelah kiri sebanyak 1 langkah. Hasilnya adalah 1,4.
Atau dengan cara lain, kita juga dapat hitung susun ke bawah. 7/5. 7 dibagi 5, 1. 5. Sisa 2. 2 dibagi 5 tidak bisa. Kenapa? Karena 2 lebih kecil daripada 5. Kita bubuhkan angka 0, lalu kita tulis angka koma di atas. Kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4. Hasilnya adalah 1,4. Pada 5/8. Pada 5/8 kita dapat mengubahnya menjadi per 1000. 8 dikali berapa? Sama dengan 1000. 8 dikali 125. Lakukan hal yang sama dengan pembilang. 5 dikali 125 sama dengan 625. 625 dibagi 1000. Ada berapa 0 pada angka 1000? Terdapat 3 buah 0. Berarti hitung ke sebelah kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 0,625. Jika penyebut tidak dapat dijadikan kelipatan 10, mengubah pecahan ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara berhitung susun ke bawah. 2/3. Artinya adalah 2 dibagi 3. Berhitung susun ke bawah, 2 dibagi 3. 2 tidak bisa dibagi 3. Kenapa? Karena 2 lebih kecil daripada 3. Kita bubuhkan 0, lalu kita tulis di atasnya 0, 20 dibagi 3, 6. 18. 20 dikurang 18, 2. Kemudian 2 dibagi 3, tidak bisa. Kita tambahkan lagi 0. Berarti 20 dibagi 3, 6. 18 sisa 2. Begitu seterusnya. Hasilnya adalah 0,66666. Atau jika kita membulatkannya menjadi ke persepuluhan terdekat, hasilnya adalah 0,7. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pada 0,8 ada satu angka di belakang koma. Dijadikan pecahan dengan penyebut 10. Karena hanya ada satu angka di belakang koma. Berarti 0,8 sama dengan 8/10. Pada 0,25 terdapat dua angka di belakang koma. Dijadikan pecahan dengan penyebut 100. Berarti 0,25 sama dengan 25/100. Kita sederhanakan menjadi 1/4. 0,375. Terdapat 3 angka di belakang koma. Dijadikan pecahan dengan penyebut 1000. Berarti 0,375 sama dengan 375/1000. Sederhanakan menjadi 3/8. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen artinya adalah per 100. Ini adalah simbol persen. 1/4 diubah menjadi persen. Kita dapat melakukannya dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 100. 4 dikali berapa sama dengan 100? 4 dikali 25. Lalu pembilang dikali 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. Per 100 artinya persen. 25/100 sama dengan 25%. 4/5 ubah menjadi persen.
Kita mengubah penyebutnya menjadi per 100. 5 dikali berapa sama dengan 100? 5 dikali 20. Berarti 4 dikali 20 sama dengan 80. 80 per 100. Per 100 artinya adalah persen. Berarti 80 per 100 sama dengan 80%. Cara lain mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Ubah 4 per 5 menjadi persen, berarti 4 per 5 dikali 100%. Hasilnya adalah 80%. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya, sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi jangan lupa, persen artinya adalah per 100. Berarti 20% sama dengan 20 per 100. Lalu jangan lupa disederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Hasilnya adalah 1 per 5. 75% artinya adalah 75 per 100. Sederhanakan, 3 per 4. 125% ubah menjadi pecahan. 125 per 100. Sederhanakan, 5 per 4. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. 5 per 4 adalah 5 dibagi 4. 5 dibagi 4. 1. 4 dikali 1 sama dengan 4, sisa 1. Berarti hasilnya adalah 1, sisanya menjadi pembilang 1 per 4. Mengubah desimal menjadi persen. Cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Jangan lupa, persen artinya adalah per 100. 0,2 ubah menjadi pecahan, berarti 2 per 10. Jangan lupa per 10. Kenapa? Karena di belakang koma ada satu angka, berarti 2 per 10. Kita ubah menjadi persen. Kita ubah penyebutnya menjadi per 100. 10 dikali berapa? Sama dengan 100. 10 dikali 10. Lalu 2 dikali 10 sama dengan 20. Persen artinya adalah per 100. 20 per 100 sama dengan 20%. 0,35 ubah menjadi pecahan biasa, berarti 35 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma terdapat 2 angka. 35 per 100. Per 100 adalah persen. Berarti 35 per 100 sama dengan 35%. 0,125 ubah menjadi pecahan. Berarti 125 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di belakang koma terdapat 3 angka. Lalu ubah menjadi persen. Jangan lupa, persen artinya adalah per 100. Berarti 1000 dibagi berapa? Sama dengan 100. 1000 dibagi 10. Lakukan hal yang sama dengan pembilang. 125 dibagi 10 sama dengan 12,5. Per 100 artinya adalah persen. 12,5 per 100 sama dengan 12,5%. Mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi desimal, caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya,
Ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Pada 2%, ubah menjadi pecahan. Berarti 2 per 100. Kenapa per 100? Karena persen artinya adalah per 100. 2% sama dengan 2 per 100. 2 per 100 artinya adalah 2 dibagi 100. Ada berapa angka 0 pada 100? 2 angka. Berarti 2 dibagi 100. Hitung ke kiri 2 langkah. 1, 2. Hasilnya adalah 0,02. 45%. Artinya adalah 45 per 100. 45 dibagi 100. Ada berapa angka 0 pada 100? Ada 2 angka. Berarti 45 dibagi 100. Bergerak ke kiri 2 langkah, 1, 2. Hasilnya adalah 0,45. 50%. Ubah menjadi desimal. Sama dengan 50 per 100. Sama dengan 5 per 10. Sama dengan 0,5. Mengurutkan pecahan dari yang terbesar. 0,4, 11 per 2, 25%, 4 per 5, dan 1,75. Terdapat 2 cara, karena di sini terdapat desimal dan juga terdapat pecahan. Cara yang pertama, ubah semua pecahan menjadi bentuk desimal, berarti 0,4. Ubah 1/2 menjadi desimal. 1 per 2, artinya adalah 3 per 2. Susun ke bawah, 3 per 2, 3 dibagi 2, 1, 2. Sisanya 1. 1 dibagi 2 tidak bisa. Kenapa? Karena 1 lebih kecil dari 2. Kita bubuhkan 0. Jangan lupa, kita tulis koma di atasnya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti 1/2 sama dengan 1,5. 25%. 25% artinya adalah 25 per 100. Ubah menjadi desimal, sama dengan 0,25. 4 per 5. Ubah menjadi desimal. Berarti 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 tidak bisa. Kenapa? Karena 4 lebih kecil dari 5. Bubuhkan 0, lalu kita tulis di atasnya 0, 40 dibagi 5, 8. Berarti 4 per 5 sama dengan 0,8. Lalu yang terakhir adalah 1,75. Kita urutkan dari yang terbesar. Hasilnya adalah 1,75, 1/2, 4 per 5, 0,4, dan 25%. Cara selanjutnya. Cara yang kedua adalah semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. Persen artinya adalah per 100. Mengubah pecahan menjadi persen dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 100 atau dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. 0,4 ubah menjadi persen, sama dengan 40%. 1/2 sama dengan 150%. 25%. 4 per 5 ubah menjadi persen, sama dengan 80%. 1,75 ubah menjadi persen, sama dengan 175%. Lalu, urutan pecahan dari yang terbesar adalah
175% atau 1,75, kemudian 150%, 1,5, lalu 80% atau 4/5, kemudian 40% yaitu 0,4 dan 25%. Menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Misalnya, Dina mempunyai 8 apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Cara untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus mencari 1/4 dari 8. Sama dengan 1/4 dikali 8. Sama dengan 2. Jadi, apel yang diberikan kepada Cindy sebanyak 2 buah. Berapa banyak setengah bagian dari 4 lusin gelas? 4 lusin gelas sama dengan 4 dikali 12. Kenapa 12? Karena 1 lusin sama dengan 12 buah. Berarti 4 lusin sama dengan 4 dikali 12, sama dengan 48 gelas. Berapa banyak setengah bagian dari 4 lusin gelas? Setengah dari 48. Sama dengan setengah dikali 48. Sama dengan 24. Jadi setengah bagian dari 4 lusin gelas adalah 24 gelas. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. 1, 4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4. Kita dapat mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 4/5 sama dengan 9/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4. Kita ubah menjadi desimal. 9/5 sama dengan 1,8 dikurang 0,25 ditambah 3/4 ubah menjadi desimal sama dengan 0,75. Di sini terdapat pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan memiliki kedudukan yang sama, sehingga kita kerjakan dari yang paling kiri, yaitu pengurangan. 1,8 dikurang 0,25 sama dengan 1,55 ditambah 0,75 sama dengan 2,3. 2,75 ditambah dalam kurung 1,5 dikurang 25%. Di sini terdapat dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Berarti 2,75 ditambah 1,5 dikurang 0,25. 1,5 dikurang 0,25 sama dengan 1,25. 2,75 ditambah 1,25 sama dengan 4. Operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. 4/5 dibagi 0,2 dikali 1,5. Kita dapat mengubahnya menjadi pecahan terlebih dahulu. Berarti 4/5 dibagi 2/10 dikali 3/2. Di sini terdapat pembagian dan perkalian. Jangan lupa, pembagian dan perkalian memiliki kedudukan yang sama, namun dikerjakan dari yang paling kiri, yaitu 4/5 dibagi 2/10. Jangan lupa, di sini ada operasi hitung pembagian pecahan. Berarti 4/5 dikali 10/2.
Hasilnya adalah 40/10. Kemudian lanjutkan. 40/10 dikali 3/2. Pembilang dan penyebut dapat saling menghapuskan antara 40 dan 2 dibagi 2, sehingga 20 dikali 3 sama dengan 60/10 sama dengan 6. Soal selanjutnya, 1/3/5 dikali 0,25 dibagi 20%. Kita dapat mengubahnya menjadi pecahan terlebih dahulu. 1 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 8/5 dikali 25/100 dibagi 20/100. Di sini terdapat operasi perkalian dan pembagian. Jangan lupa, perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama, namun dikerjakan dari yang paling kiri, yaitu 8/5 dikali 25/100. Jika sudah selesai dihitung, lanjutkan dengan pembagian. Di sini terdapat pembagian pecahan, jangan lupa untuk dibalik. Dikali 100/20. Hasilnya adalah 2. Kemudian 3,5 dikali dalam kurung 3/5 dibagi 20%. Nah, di sini kita dapat mengubahnya menjadi pecahan. 3,5 ubah menjadi pecahan sama dengan 35/10 dikali dalam kurung 3/5. Ubah 20% menjadi pecahan 20/100. Di sini terdapat dalam kurung, maka dalam kurung harus kita selesaikan dahulu. Berarti 3/5 dikali 100/20. Hasilnya adalah 300/100 sama dengan 3. Selanjutnya 35/10 dikali 3. 3 di sini kita dapat mengubah 3 menjadi pecahan. Artinya adalah 35/10 dikali 3/1 sama dengan 105/10. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. 105 dibagi 10 sama dengan 10. 10 dikali 10 sama dengan 100, sisa 5. Hasilnya adalah 10 5/10. Sederhanakan menjadi 10 1/2. Atau jika diubah menjadi desimal sama dengan 10,5. 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Kita dapat mengubahnya menjadi pecahan terlebih dahulu. Berarti 3/4 ditambah 6/10 dikali 3/2. Di sini terdapat penjumlahan dan perkalian. Mana dulu yang kita kerjakan? Ingat ya, dalam kurung K/Taku. Kali bagi terlebih dahulu, kemudian tambah kurang. Berarti yang kita selesaikan adalah perkalian terlebih dahulu. 6/10 dikali 3/2 sama dengan 18/20. Ditambah 3/4. Di sini adalah operasi penjumlahan. Penjumlahan pecahan, berarti penyebutnya harus kita samakan menjadi per 20. 4 dikali berapa? Sama dengan 20. 4 dikali 5. Maka 3 dikali 5 sama dengan 15. 15/20 ditambah 18/20 sama dengan 33/20. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, kita harus mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. 33/20. Artinya adalah 33 dibagi 20 sama dengan 1, sisa 13. Hasilnya adalah 1/13/20. 1,2 dikurang 0,5 dikali dalam kurung 3/4 dikurang 0,45 ditambah 4/5.
Nah, di sini kita dapat mengubahnya menjadi desimal. Berarti 1,2 dikurang 0,5 dikali dalam kurung. Ubah 3/4 menjadi desimal, yaitu 0,75. Dikurang 0,45 ditambah. Ubah 4/5 menjadi desimal, yaitu 0,8. Di sini terdapat dalam kurung, harus kita selesaikan terlebih dahulu. 0,75 dikurang 0,45 sama dengan 0,3. 1,2 dikurang 0,5 dikali 0,3 ditambah 0,8. Jangan lupa urutannya adalah kurung, ka, ba, ta, ku. Kurung kali bagi tambah kurang. Di sini terdapat pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Mana dulu yang harus kita selesaikan? Perkalian. 0,5 dikali 0,3 sama dengan 0,15. Selanjutnya 1,2 dikurang 0,15 ditambah 0,8. Terdapat pengurangan dan penjumlahan. Mana dulu yang harus kita selesaikan? Dari paling kiri. 1,2 dikurang 0,15 sama dengan 1,05 ditambah 0,8 sama dengan 1,85. Mengerjakan masalah operasi hitung campuran pecahan. Ibu membeli persediaan tepung terigu sebanyak 3,5 kg. Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Nah, berarti di sini ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 3,5 kg. Lalu ibu membeli lagi. Berarti kita tambah 0,75. Nah, kemudian di sini setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Berarti dikurangi 3/5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita dapat mengubahnya menjadi desimal. 3,5 ubah menjadi desimal menjadi 3,5. Ditambah 0,75, ubah 3/5 menjadi desimal, yaitu 0,6. Di sini terdapat penjumlahan dan pengurangan. Jangan lupa, dalam kurung, ka, ba, taku. Kali bagi tambah kurang. Tambah kurang memiliki kedudukan yang sama, namun kita kerjakan dari paling kiri, yaitu penjumlahan. 3,5 ditambah 0,75 dikurang 0,6. Hasilnya adalah 3,65. Jadi, tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue sebanyak 3,65 kg. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.